Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 30202402152. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UTS ASMM yang dimana kita akan menganalisa struktur dengan MATLAB yang dimana kode dari MATLAB tersebut kita dapatkan dari bantuan AI. Lalu hasil dari MATLAB tersebut kita akan validasi di aplikasi SAP. Oke, langsung saja kita akan menganalisa dua struktur teman-teman. Yang pertama struktur dari dosen, yang kedua struktur kreasi kita dengan minimal join 10. Kita langsung aja ke soal dosennya. Jadi ini adalah soal dosen, di mana kita dapat sebuah struktur yang memiliki 3 join dengan lebar dan bentang batang pertama itu dengan bentang 5,5 atau dengan panjang 5,5, yaitu dengan 2,5 ditambahkan dengan 3 meter yaitu 5,5, dan tinggi 1,5 meter. Yang dimana struktur ini memiliki 3 join, 1, 2, 3. Join pertama itu terdapat tumpuan sendi, yang join kedua itu ada tumpuan roll, dan di join ketiga itu dia ada beban horizontal ke kiri sebesar 10 kN. Lalu ini teman-teman bisa lihat itu ada 30 kali 20, 20 kali 15, ada 30 kali 15. Itu profil ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan ketika memvalidasi di SAP. Lalu ada nomor batang, ini opsional aja buat nanti waktu kita mencari kode MATLAB-nya biar sistem AI-nya itu bacanya lebih gampang. Nah, di sini ada DOF atau Degree of Freedom. Jadi di truss ini, di setiap joinnya itu dia ada dua DOF. Jadi ada yang gerak secara vertikal dan horizontal. Nah, kita analogikan gini teman-teman. Jadi di setiap join ini adalah titik yang bisa bergerak bebas. Nah, tadi kan aku udah bilang bahwasanya di setiap titik ini dia bisa bergerak secara horizontal dan vertikal. Nah, tapi di sini kita lihat teman-teman, ada yang namanya DOF terkekang atau DOF terikat. Nah, itu gimana maksudnya sih? Nah, jadi ketika titik tadi yang dimana dia bisa bergerak bebas secara horizontal dan vertikal itu ditahan sama tumpuan sendi. Jadi di join satu itu kan seharusnya kan draftnya bebas nih, horizontal gerak secara horizontal dan vertikal. Tapi gara-gara ada tumpuan sendi ini, dia ditahan. Jadi kan tumpuan sendi ini kan menahan gerak vertikal dan horizontal. Nah, gara-gara ditahan itu, dove-nya tuh masih ada, tapi dia terikat oleh si tumpuan sendi. Nah, begitu juga dengan tumpuan roll, yang dimana tumpuan roll itu dia menahan gerak secara vertikal. Jadi dia menahan gerak vertikal atau gaya vertikal itu yang terikat cuma gaya vertikalnya doang kan di sini kan. Nah, V2 kan terikat kan. Nah, sedangkan untuk U2-nya atau horizontal dari join 2 ini dia masih bebas, dia masih bisa bergerak. Nah, lain lagi di join ketiga karena dia tidak ditahan oleh tumpuan, jadi di sini dia bisa bergerak secara vertikal maupun horizontal begitu. Nah, di sini juga ada jumlah DOF. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di setiap join ini memiliki dua DOF yaitu vertikal dan horizontal. Nah, cara mencari jumlah DOF ini adalah jumlah join dikalikan 2. Nah, kita punya 3 join di sini dikalikan 2 hasilnya 6, dan DOF terkekang atau DOF terikatnya tadi ada U1, horizontalnya di join 1 dan vertikal di join 1 dan juga vertikal di join 2. Nah, kita langsung aja untuk nyari kode MATLAB dari apa namanya? Dari soal ini. Kita langsung ke ChatGPT. Nah, kemarin tuh saya sudah coba-coba eh, beberapa struktur. Nah, kita akan mulai dari awal.
Jadi kita akan add dulu gambarnya mana? Nah, ini. Terus untuk prompt-nya kalian bisa pakai prompt kalian sendiri atau mengikuti prompt milik saya. Jadi buatkan saya pada MATLAB dari trust pada gambar yang saya dan hitung. Nah ini teman-teman, kita kan tadi di soal disuruh mencari deformasi join, terus gaya reaksi tumpuan dan juga gaya aksial per batang. Nah kita sertakan juga di promnya teman-teman, jangan lupa. Dan hitung deformasi join, gaya reaksi tumpuan, dan juga gaya aksial per batang. Nah, kita kirim promnya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Nah, ini udah keluar untuk apa namanya? Untuk kodenya, untuk kode codingnya kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kalau udah bisa di copy, kita copy. Terus kita akan input ke MATLAB-nya teman-teman. Nah, ini. Sebentar. Kita naikkan dulu. Nah, kita bakal salin di ini ya teman-teman. Di sini ini. Kita kontrol. Terus langsung kita enter. Sorry, sorry. Aduh, aduh. Sorry teman-teman, di kepencet ya. Kita ulangi dulu. Nah, kita kontrol kita enter. Nah, di sini langsung keluar untuk displacement join-nya, terus reaksi tumpuan dan gaya aksial. Nah, kita akan validasi di SAP. Kita ke file, new model. Tunggu sebentar, teman-teman. Aduh, kok not responding? Nah, oke. Jadi kita di sini bisa pakai dua cara, pakai grid only, kalau nggak pakai ini. Ya, kita pakai ini aja, teman-teman. Dengan cara ini, kita tekan use custom ini. Terus habis itu edit grid, jangan lupa, jangan langsung di OK. Kita edit grid dulu, kita hapusin semua dulu ini. Nah, kita nah, tadi kan untuk apa namanya? Untuk panjangnya atau untuk batang yang horizontal itu kan bentangnya 5,5. Tapi di pertengahan itu kan terpotong. Nah, terpotong di 2,5 kan. Nah, 2,5 sama 3 meter ini. Nah, kita di sini input teman-teman. Ini 0, terus di sini 2,5, dan untuk di sini kita 5,5. Nah, untuk tingginya itu di 1,5 meter. Nah, kita oke. Nah, untuk 3D view-nya kita hapus saja. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwasanya tadi untuk di struktur ini kan pakai profil yang berbeda kan, ini kan profil yang berbeda. Nah, ini itu kita harus definisikan di SAP-nya. Jadi sebelum mendefinisikan, tadi kan profil kan, nah kita harus definisikan materialnya terlebih dahulu. Kita add new material, ini kita pakai konkrit atau beton. Untuk standar kita user, kita oke. Nah, ini kita ganti beton aja gitu. Beton. Terus untuk weight per unit volume kita nolin aja. Terus modulus of elasticity-nya. Tadi teman-teman kalau lihat yang 10.000 MPa. Nah, itu tuh itunya apa namanya? Eh
modulus elastisitasnya. Nah, tapi karena di situ pakainya milimeter dan di sini kita pakainya meter, nah itu jadi 10 juta. Nah, kita oke. Nah, udah ada beton, kita oke dulu. Nah, jangan lupa teman-teman di sini diganti ke ini. KNM ini ya. Nah, sebentar. Tadi kayaknya ada yang salah di materialnya. Jadi kayaknya belum saya ganti. Oh, ini. Oh, udah diganti, kita oke. Kita oke. Nah, kita harus mendefinisikan profilnya. Nah, kita ke section properties, terus kita ke frame section, kita add new properties. Nah, kita ini pilih concrete atau beton, kita pilih yang kotak. Nah, kita tulis di sini, tadi kan ada 3 profil tuh teman-teman. 30-20, 30-15, sama 20-15. Kita harus mendefinisikannya satu-satu. Yang pertama kita 30-20 dulu deh. Kita di sini, nah kita ganti materialnya dulu di beton. Untuk lebarnya tadi 30 cm berarti 0,30. Di sini pakai meter ya teman-teman. Terus di sini 0,20. Nah, kita oke. Nah, terus biar nggak lama teman-teman, kita langsung copy paste. Di sini kita namanya ganti dulu 30 kali 15 ya tadi. Kali 15. Ya benar, 30 kali 15 sama 20 kali 15. Nah, kita ganti di sini 15, betonnya udah. Kita oke. Nah, kita di sini lagi untuk copy paste. Kita di sini ganti apa namanya? 20 kali 15. Terus habis itu di sini kita 0,2, di sini 0,15 sudah benar berarti kita oke aja. Nah, di sini udah semua. Nah, sekarang kita akan definisikan ini. Kita akan definisikan batangnya. Nah, tadi kan kita udah mendefinisikan profilnya kan. Nah, sekarang kita harus menginput profil tadi ke dalam batang ini. Nah, caranya adalah di assign, terus ke frame, terus ke frame section. Nah, udah keluar kan. Tadi 30-20 kan sini kalau nggak salah. Di sini 30-15, di sini 20-15. Kita lihat dulu biar nggak salah. Oh, salah. Di sini 30-20. Oke, 30-15 sama 20. Nah, di sini berarti pakai 30-20 ini. Kita klik batangnya dulu. Nah, kita klik ini 30-20. Kita apply. Nah, keluar kan langsung di sini. Nah, ini pertanda bahwasanya profil yang tadi udah terinput ke dalam batang. Nah, untuk profil yang untuk batang yang sini itu pakai 30 kali 15, kita apply. Yang di sini pakai 20 kali 16. Kita apply, kita oke. Nah, setelah itu kita jangan lupa teman-teman di load pattern. Nah, ininya kita harus nolin. Kita nol, kita modify load pattern, kita oke. Terus setelah itu jangan lupa bahwasanya tadi tuh ada beban horizontal ke kiri. Nah, kita input juga, kita ke join load, kita ke force. Nah, kita klik join tadi yang ada bebannya itu kan join 3 di sini. Kita lihat dulu soal. Nah, bener kan? Nah, kita di force global X ini di kan gara-gara ke kiri kita berarti min 10. Di sini pasti ini udah KN. Nah, kita apply, kita lihat dulu. Udah benar ke kiri. Kita oke. Oke. Nah, setelah itu kita blok semuanya, teman-teman. Terus kita ke rem. Nah, ini terus kita ke ini. Ini rilis ini. Nah, untuk ini momen 22 sama momen 33-nya kita centang semua. Terus kita apply. Hasilnya akan seperti ini. Terus habis itu kita ke analyze, set analyze option, kita exit plan, kita oke, kita analyze, kita run analyze. Oke, kita uh,
Untuk ininya kita, sorry, atasnya. Kita nyalakan. Modalnya kita run. Kita kasih nama SAP UTS matrix ya, metode matrix kita save. Kita lihat hasilnya. Nah udah keluar hasilnya teman-teman. Kita akan lihat di reaksi. Oh sorry. Jadi analyze kan, kita run analyze ini. Lupa, maaf. Kita run now. Nah sudah, kita akan lihat anunya dulu, reaksi tumpuannya terlebih dahulu. Untuk join pertama horizontalnya itu 10 dan untuk vertikalnya 2,73, dan untuk join kedua itu min 2,73 berarti ini. Nah, kita lihat dulu di MATLAB-nya. Nah, untuk reaksi tumpuan tadi RX1 ya, ini horizontal kan, eh, 10. Ini masih Newton pakainya teman-teman. Harusnya tadi kan kilo Newton kan, KN kan harus pakainya. Nah, ini masih Newton. Kita lihat 10. Kita lihat, sorry. Nah, ini udah 10 bener. Nah, kita lihat yang vertikalnya 2,73. Nah, benar ya teman-teman, 2,72 ya di sini ya teman-teman. Itu selisih 0,0 sekian, masih oke, nggak apa-apa. Untuk apa namanya? Untuk join keduanya kita lihat, join 2 ini tumpuan yang sini yang roll itu min 2,73. Kita lihat dulu di MATLAB, min 2,72. Nah, di sini juga selisihnya 0,00 sekian, jadi masih aman. Terus kita akan lihat gaya aksial batangnya. Nah, kita ke sini, kita ke frame cable ini, kita ke axial force, terus show values. Kita apply. Nah, kita lihat teman-teman. Kita lihat dulu untuk batang satu itu min 5,3 berarti. Nah, ini benar batang satu min 5,3. Kita cek untuk batang kedua itu, ini berarti 6,09. Kita lihat di sini 6,1. Ya selisih lagi, tapi selisihnya kecil sekali. Nah, kita lanjut untuk batang ketiga. Itu min 5,45. Kita lihat kembali. Nah, ini ya teman-teman, min 54,5. Nah, min 5,45. Udah benar ya teman-teman? Oke, di sini, oh ya, lupa teman-teman. Ada satu lagi, itu apa namanya? Displacement. Displacement join, lupa, sorry. Nah, kita ke ini, sebentar. Ini kalau nggak salah. Hmm. Oh, sorry. Kita ke join output. Terus ini ke displacement. Terus ini join displacement. Kita tekan. Nah, kita oke aja. Nah, ini langsung terlihat ya teman-teman. Nah, kita lihat di U1 sama U3-nya aja. Karena kita tadi pakai exit ya. Nah, kita lihat di MATLAB-nya lagi. Nah, kita lihat untuk displacement join-nya untuk node 1. Node 1 tuh itu apa namanya? Join 1. Kita lihat ya SAP-nya 00 semua ya, 00. Kita lihat di join 2-nya min 5,09. Benar ya teman-teman, min 5, sekian masih aman. Terus kita lihat untuk node 3, untuk join 3
min 8,7, kita lihat di SAP-nya. Oke, benar min 8,8 ini sama juga selisihnya kecil. Terus untuk yang tiganya ini 7,9 kita lihat. Nah, benar ya teman-teman. Udah ya. Nah, lalu kita lanjutkan. Berarti di sini eh, sudah benar antara hasil yang output dari MATLAB-nya, hasil dari MATLAB-nya itu sudah tervalidasi benar di SAP untuk soal dari dosen. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang kita kreasikan sendiri, teman-teman. Nah, ini. Tadi minimal 10 join, kita di sini pakai 14 join dengan bentang 12 meter dan tinggi 4 meter. Lalu di sini kita untuk profil yang garis diagonal atas dan bawah kita pakai sama di 35 kali 35. Dan untuk yang vertikal ini kita pakai 30 kali 30 dan yang miring ini kita pakai 25 kali 25. Nah, ini untuk dove-nya sama tadi yang apa namanya? Yang di sendi itu terkekang atau terikat. Itu ini U1 dan V1 dan juga ini roll. Ya, berarti yang terikat cuma yang vertikalnya doang, berarti V7 vertikal 7 itu terikat. Nah, kita langsung aja mencari kodenya di ChatGPT. Nah, kita langsung add file. Oh, ini. Nah, kita salin prompt yang tadi. Nah, kita send prompt. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Nah, sini kita tunggu sampai bisa di copy dulu. Oh, di sini kita uh, restart dulu biar hilang semua. Kita lanjut di sini. Nah, udah bisa di copy, kita copy. Lalu kita ke MATLAB-nya. Nah, kita salin di sini. Kita enter. Nah, di sini keluar semua gaya aksial batang, reaksi tumpuan, dan deformasi join. Nah, karena di sini apa namanya? Di sini soal kreasi teman-teman. Saya sudah membuat SAP-nya terlebih dahulu. Karena kreasi, saya sudah membuat uh, soalnya terlebih dahulu. Nah, ini tinggal kita memvalidasi apakah kode dari MATLAB tersebut benar atau tidak. Tadi kalau nggak salah itu namanya ini. Soal tes matrix kita open. Ya. Kita lihat sama soal sama ya teman-teman. Nah, sama kan teman-teman, bentang 12 meter, tinggi 4 meter. Dan di sini juga sudah saya beri beban. Nah, kita tinggal apa namanya? Kita tinggal lihat reaksi tumpuannya aja. Kita lihat dulu reaksi tumpuannya. Untuk join 1 itu horizontalnya 0, untuk vertikalnya 2,55. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini ya teman-teman. Sama ini tadi eh, masih pakai Newton. Coba kita ganti ke kilonewton deh. Bah, coba bisa nggak ya? Oke teman-teman, karena nggak usah diubah dulu aja, kita langsung aja untuk membaca ini. Kita lihat untuk tadi, untuk horizontal yang di join pertama, di tumpuan pertama yang sendi, itu horizontalnya 0.
Dan untuk apa namanya? Untuk vertikalnya tuh 2,55 ini oke. Selisihnya masih oke. Dan untuk apa namanya? Untuk vertikal di apa namanya? Di join 7 di tumpuan nomor ini 2,04 masih oke. Nah, kita sekarang akan ke gaya aksial. Kita gaya aksial dulu aja deh. Kita coba lihat di sini. Gaya aksial, kita ke sini. Kita frame cable tendons, kita axial force, show value, kita apply. Kita oke. Nah, di sini kita lihat dari ini dulu, join ini kayaknya udah pasti join pertama. Kita lihat dulu. Benar ya teman-teman, di sini 0, batang kedua itu 12,5, berarti 12, sini berapa? Oke. Terus di sini dapat di Oh, maaf teman-teman, di sini belum. Kita ganti juga, sorry sorry sorry. Kita ganti dulu. Nah, udah. Di sini 12,5, udah bener teman-teman. Terus di sininya ada 25, di batang ketiga berarti 25. Batang ketiga 25 bener. Batang keempat 22,5, 22,5 bener. Terus habis itu 20, 20, ya bener 20. Terus habis itu 10, kita lihat lagi 10. Bener ya teman-teman, batang 6 10, terus batang 7 di min 12,5. Batang 12 ini harusnya 0 teman-teman. Oh sorry, ini nih 2. Nah ini teman-teman, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kadang tuh AI itu apa namanya, eh menghitungnya tuh acak teman-teman. Jadi tadi kan untuk batang 7 kan saya taruh sini. Nah, tiba-tiba pindah ke sini nih perhitungannya. Nah, di sini jadi batang 12 nih. Kita lihat batang 7 dulu tadi. Batang 7 12, min 12,5 bener. Terus 25, terus min 225. Terus min 25, terus min 225 bener. Terus min 20, min 10 terus kosong. Min 20, min 10 kosong. Nah, ini kosong ya, teman-teman. Nah, ini 0 ya di sini ya. Tidak ada gaya aksialnya, tarik atau tekan. 0. Nah, jadi udah dipastikan betul. Terus kita akan coba ke aksialnya. Kita ke display, show table. Tadi ini udah ke join output. Kita lihat dulu. Udah displacement kan. Kita oke. Nah, ini udah. Seperti biasa kita ambil U1 sama U3 karena kita pakainya XZ. Nah, di sini untuk ke-1-nya ada di, kita coba. Maaf Pak, tadi laptop saya tiba-tiba apa namanya terlalu panas dan ABS-nya berhenti sendiri. Jadi saya lakukan ini untuk hasil di displacement-nya. Nah, terus tes satu dua tiga tes 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 oke. So, nah dengan pro itu displacement-nya hasilnya dan untuk oke, sesuai. Nah, jadi di sini kesimpulannya saya ganti adalah sini untuk pertama-tama kita harus menentukan soalnya terlebih dahulu. Yang dimana ini contoh soal tesnya tadi kita harus menentukan soalnya terlebih dahulu, lalu baru, 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 kita bisa untuk
meminta bantuan AI untuk mencari kode di netlabnya, dan lalu kita membuat prompt untuk mencari joint displacement-nya, untuk mencari gaya reaksi tumpuan, dan juga untuk mencari gaya aksial per batangnya. Terus setelah itu kita baru memvalidasi dengan dengan SAP, apakah sudah sesuai antara MATLAB dengan SAP-nya. Jika sudah sesuai, berarti perhitungan dari MATLAB-nya benar. Jadi teman-teman, terima kasih atas waktunya, dan juga jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada kesalahan dalam presentasi saya meminta isi untuk Pak Rusli untuk mengkoreksi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.